Film berlatar di sebuah hutan yang mana di sana terlihat para pasukan khusus anti-narkoboy internasional yang akan melakukan penyergapan terhadap kelompok bandar narkoboy yang berasal dari daerah Tiongkok. Dengan begitu terorganisirnya serangan yang dilakukan oleh pasukan khusus sehingga target pun berhasil terjebak masuk ke dalam jebakan mereka. Lalu kedua kubu mulai melakukan aksi saling serang di mana pihak musuh terlihat menggunakan senapan mesin untuk menghabisi para lawannya. Di saat dua pihak sedang asik bermain peluru, di saat itulah dua sniper asal Tiongkok mulai menyusun rencana dan mencari titik koordinat untuk melumpuhkan admin senapan mesin musuh. Setelah target berhasil dilumpuhkan, akhirnya jalan pun semakin terbuka bagi pasukan khusus lainnya untuk menyerang musuh dari dekat dan kemudian segera memojokkan mereka. Lalu di saat yang sama, kedua sniper berebut target incaran yakni bos bandar dengan berbekal foto yang menunjukkan wajahnya. Sniper pertama mulai melumpuhkan musuh yang tepat berada pada radius normal untuk menembak. Sedangkan untuk sniper kedua terlihat ada sebuah kejanggalan di mana dia sepertinya sengaja menggagalkan tembakannya meskipun target sudah terkunci. Untuk membuka jalur tembakan, sniper satu mencoba menghancurkan mobil yang dipakai si bandar dan rekannya untuk berlindung dari serangan. Dan serangan terakhir tadi membuat musuh terpojok dan mencoba melarikan diri, yang tentu saja tidak akan dibiarkan lolos begitu saja oleh para pasukan khusus itu. Akan tetapi di tengah aksi pengejarannya tersebut muncullah dua orang pengendara motor bersenjata yang secara membabi buta menghabisi pasukan khusus di hadapan mereka. Melihat keganasan dua pengendara motor itu, sontak saja membuat sniper satu menjadi naik pitam dan tanpa berlama-lama langsung menghabisi mereka saat itu juga. Bukan hanya itu, sniper satu terus menyerang para anggota musuh sehingga menyisakan bos bandar yang terus berlari seorang diri ketika sniper satu hampir saja berhasil menangkap dan memojokkan bos bandar. Dan di luar Nurul, sniper 2 dengan terang-terangan mencoba menggagalkan aksinya yang entah alasannya masih belum jelas. Kebusukannya terungkap saat dia berusaha akan menghabisi si sniper satu. Namun, itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukannya karena si sniper satu merupakan salah satu anggota pasukan terbaik di dunia. Tanpa mempedulikan sniper 2 yang telah berkhianat, karena kini orang tersebut telah dikepung oleh pasukan khusus lainnya. Si sniper 1 terus berfokus melakukan pengejaran terhadap bos bandar yang akhirnya berhasil tertangkap. Sim beralih ke kantor biro kepolisian salah satu provinsi di Tiongkok, di mana daerah ini sudah menerapkan siaga 1 akan narkoboy karena dari tahun ke tahun cukup menunjukkan kenaikan yang signifikan. Maka dari itu, kepolisian pusat mengirimkan salah satu pasukan terbaiknya bernama Kim yang tadi kita lihat di adegan awal sebagai si sniper 1. Suasana di kantor ini pun tidaklah kaku seperti kanebo kering atau debt collector. Bahkan sampai ada yang membawa anak mereka ke dalam sana. Kedatangan Kim disambut hangat oleh para anggota kepolisian yang ada di sana, termasuk oleh Komandan Lee yang sudah lama menunggu kehadirannya. Saking daruratnya masalah narkoboy di daerah tersebut, cuy. Lalu 2 jam setelah kedatangan Kim ke sana, sang komandan langsung mengadakan rapat terbatas mengenai rencana dan strategi yang akan mereka terapkan untuk secepatnya menangkap bos mafia narkoboy yang cukup merugikan bangsa dan negara. Pria berbaju hijau ini merupakan salah satu bandar terbesar di kota tersebut dan dia sekarang dijadikan target utama misi penangkapan yang akan dilakukan oleh polisi. Saat sedang menaiki bis, pria berbaju hijau ini mendapat pesan dari informannya yang mana di dalam bis tersebut terdapat intel kepolisian yang sedang mengincarnya sehingga ia pun akhirnya memutuskan keluar dan kabur dari tempat tersebut.
Kali ini si baju hijau benar-benar dalam posisi tidak aman karena pihak kepolisian dengan sungguh-sungguh bukan ngomong doang dalam hal memberantas kejahatan narkoboy. Terbukti beberapa pasukan dikerahkan demi hanya menangkap satu orang target saja. Canggihnya sistem keamanan di sana tidak seperti di Konoha. Setiap tempat bahkan sampai ke gang-gang pun sudah terpasang lengkap CCTV yang mempermudah petugas dalam mengintai dan mengontrol setiap maling motor dan maling ayam di sana. Selincah apapun si baju hijau dalam melarikan diri pasti akan dengan mudah ditemukan oleh Kim. Akan tetapi saat mereka akan menangkapnya, tiba-tiba muncul si pengkhianat bernama Kun. Kun adalah si sniper 2 di adegan awal yang mana dia lebih memilih melepas seragam, amanah, kolor dan kehormatannya demi sebuah uang dan kekuasaan dengan cara bergabung dengan mafia narkoboy. Kesal karena sudah kedua kalinya si Kun telah mengganggu tugasnya, maka kali ini Kim mengambil keputusan untuk mengejar, bahkan harus bisa menangkap Kun untuk segera diadili. Setelah berjalan lumayan jauh dengan menyusuri gedung-gedung seperti Ninja Hattori yang kebelet pipis, akhirnya Kim berhasil mengejar si Kun dan mereka pun bertarung 1 lawan 1. Menyadari kemampuan bertarung Kim lebih baik darinya, maka si Kun memutuskan untuk melarikan diri dengan membajak mobil orang karena kelamaan nunggu Gojek. Bukan hanya lihai dalam melakukan adegan pergelutan, tembak-menembak, cakar-mencakar, cus-e, dan strategi perang, kedua pria ini ternyata mempunyai keahlian lain, yakni skill mengemudi yang di atas rata-rata. Adegan kejar-kejaran pun terus berlanjut, bahkan gokilnya si Kun ini mengemudikan mobilnya dengan cara Sidom Toretto. Curangnya di sini Kun menggunakan pistolnya untuk mencoba mencelakai Kim. Namun di sini Kim tidak kehabisan akal, yaitu dengan memecahkan kaca yang saat ini rusak dan menghalangi jalannya. Kemudian sungguh kembali di luar Nurul cuy, mobil yang dikendarai Kun terbalik dan berputar 360 derajat tapi bisa mendarat dengan sempurna, yang akhirnya dia pun bisa lolos dari kejaran Kim setelah sebelumnya menjatuhkan onde-onde berisi mesiu ke dalam mobil Kim. Sedangkan si baju hijau sendiri sekarang dia sedang dikejar oleh seorang polisi yang kita panggil saja Jay, tapi bukan Jainuddin. Dengan sekuat tenaga, dia terlihat ingin sekali bisa meringkus si baju hijau yang cukup merepotkan dunia keadilan. Namun sayang sekali cuy, pengejaran Jay harus terhenti karena ia tertabrak oleh sebuah mobil kurir JNT ketika melakukan pengejaran di jalanan. Alhasil, si Jay ini sementara waktu harus dirawat di puskesmas terdekat untuk memulihkan cederanya. Scene beralih ke kediaman si baju hijau yang kini sudah berganti baju telur asin. Pada saat itu, dia didatangi oleh Kun dan anak buahnya dengan maksud ingin membeli beberapa kodi barang haram yang diproduksi olehnya di pabrik tersebut. Sambil nyorot dia sugak-segok bahkan meremehkan sosok Kun karena melihat penampilannya saja. Mana mungkin dia bisa membeli barang dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu tak berselang lama, datanglah putri mahkota anak dari bos mafia terbesar Tiongkok bernama Ling datang menghampiri mereka, disusul dengan salah satu asasinnya yang membrutal memberi pelajaran siksa kubur pada baju hijau dan anak buahnya. Akhirnya, si baju hijau atau kita panggil saja si Japra karena telah ganti baju dibuat bertekuk lutut di hadapan Ling dan harga dirinya saat itu dijatuhkan serendah-rendahnya, lebih rendah dari papan ter yang singgah di anu-anuan kalian. Singkat cerita, pada malam harinya Kun dan teman dekatnya, kita panggil saja si Kacrut, hendak akan mendatangi kembali seorang bandar narkobet dengan maksud untuk menyetok barang dan akan mengekspornya ke luar negeri. Tapi lagi dan lagi, kedatangan mereka berdua disambut dengan cara yang kurang ramah. Setelah berhasil menemui si bandar yang kedua untuk menaklukkannya, yakni harus dengan memberi tarian pelor. Mendapat ancaman dari Kun, maka si bandar kedua dengan terpaksa harus memproduksi lebih banyak karena kalau tidak mereka akan habis di tangan Kun dan kawan-kawan.
Keesokan harinya terlihat sebuah drone yang melintas ke area pabrik pembuatan narkobet yang kemudian berhasil ditembak jatuh oleh para anak buah si bandar itu. Usut punya usut, drone itu adalah milik petugas kehutanan yang sedang melakukan penyemprotan yang kehilangan sinyal sehingga menyasar ke area milik si bandar itu. Namun, ketika kita melihat Kim yang ada di sana, bisa jadi pihak kepolisian ini sedang melakukan kamuflase untuk menemukan koordinat markas musuh sekaligus mengawasi kegiatan di sana. Lalu di sana Kim terus bersiaga tanpa lengah. Jikalau ada gerak-gerik yang mengarah pada situasi berbahaya, maka Kim akan melesatkan tembakan untuk melindungi rekan-rekannya tersebut. Scene beralih ke Mapolsek saat sedang melakukan investigasi mengenai pengepul narkobet kelas dewa, di antaranya Ling, Kun, dan si Kacrut. Secara tiba-tiba datanglah Jainuddin yang sudah pulih dan itu membawa kebahagiaan bagi para rekannya. Kini formasi sudah lengkap kembali, maka dengan cerdas sang komandan langsung memberikan instruksi untuk melakukan misi penyisiran barang haram di tempat-tempat hiburan malam. Untuk meningkatkan performa dan skill, proses latihan pun tak pernah mereka lewatkan karena itu merupakan salah satu syarat dalam mencapai keberhasilan misi. Dan inilah skill kehebatan Kim dalam menembak. Sementara itu, Kim dan Komandan Lee yang terlihat sedang menyamar sebagai konsumen yang sangat membutuhkan barang. Seperti biasa, si Japra ini poporongos karena ini memang merupakan sifatnya, yang kemudian saking jengkelnya Kim dengan kelakuan si Japra ini, maka Kim segera memelintirkan tangannya yang sedang terluka. Setelah kena mental karena sudah dikasih paham, akhirnya Kim dan Komandan Lee diajak ke tempat produksinya. Namun, ia tak bisa memberikan banyak barang karena barangnya tersebut terlebih dahulu sudah dipesan oleh seseorang dengan jumlah yang sangat banyak. Mendengar informasi tersebut, Komandan Lee mengambil kesempatan ini untuk mengorek informasi si pemesan. Sehingga diketahuilah seperti yang para polisi duga, pemesannya adalah Ling dan para konconya. Tanpa si Japra sadari, di luar, pasukan kepolisian jalur darat dan laut sedang mulai mengepung tempat tersebut yang pada akhirnya dia sadar setelah melihat CCTV di layar monitornya. Alhasil, Komandan Lee dan Kim pun ditodong senjata untuk dihabisi. Nah, sekarang kita akan diperlihatkan aksi petugas Jainuddin dalam menaklukkan anak buah si Japra. Semua anak buah si Japra berhasil ditangkap oleh petugas, namun untuk si Japra sendiri rada-rada sulit karena dia memiliki ilmu belut dan berpengalaman dalam aksi melarikan diri. Dengan nekat, Kim berdiri di tengah laju mobil musuh dengan terus melayangkan tembakan. Apakah aksi nekat Kim bisa melumpuhkan lawan ataukah dia yang celaka? Dan ya, Jay melakukan aksi heroiknya yang mana dia menjadi tameng untuk menyelamatkan Kim. Namun, nasibnya harus berakhir seperti ini. Mendapati si Jay sekarat, Kim mengamuk dan berhasil menghajar habis-habisan si Japra. Saking emosinya Kim, dia tidak dapat mengontrol dan hampir menghabisi si bangke ini. Namun, aksi Kim berhasil dihentikan oleh sang komandan agar tidak main hakim sendiri. Dan untuk meluapkan emosinya, Kim segera nembak burung cuy. Haha. Gugurnya Jay di medan tugas tidak hanya menyisakan luka bagi keluarganya, akan tetapi membawa kesedihan yang mendalam bagi rekan-rekan kepolisian. Apalagi saat menyaksikan kepolosan putrinya yang terus-menerus menanyakan di mana Jay ayahnya berada sekarang. Kenapa pengorbanan Jay begitu besar? Alasannya, yakni dulu ia pernah bercerita pada Kim bahwa saudara-saudaranya meninggal overdosis. Bahkan, daerah tempat tinggalnya seketika generasi mudanya hancur akibat kekejaman narkobet. Jadi mulai saat itu, Jay memutuskan untuk berperang melawan barang haram tersebut. Tak butuh waktu lama, Kim kembali turun ke lapangan untuk memburu para kriminal dan tentunya untuk meneruskan perjuangan serta semangat mendiang Jay dalam memerangi kejahatan narkoboy. Lalu terlihat Kim dan Mei terus menelusuri sudut kota yang akhirnya mereka berhasil menemukan Ling dan si Kacrut yang hendak kabur dari tempat tersebut. Di tengah kegelapan dan celah gang sempit dan legit, Kim dan Mei berusaha keras untuk mengejar target buruan mereka. Dengan kecerdasan Mei, dia berhasil memojokkan si Kacrut.
Tapi kemudian, di saat genting Komandan Lee berhasil menyelamatkan nyawa Mei yang sudah di ujung tanduk. Melihat Mei terluka, Komandan Lee sontak marah dan menyalahkan Kim karena tidak bisa melindunginya. Kemudian Komandan Lee menampar dirinya sendiri karena telah lengah dalam menjaga Mei. Kenapa sesayang itukah beliau pada Mei? Nah, cerita lagi nih ya. Dahulu, ayahnya Mei merupakan atasan dari Kapten Lee yang tewas saat dalam melakukan misi. Beliau mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan Komandan Lee. Maka tidak heran Komandan Lee sangat menyayangi Mei, bahkan menganggapnya sebagai anak kandung. Singkat cerita, setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, Ling mendatangi Kun dengan emosi tingkat tinggi karena dia telah menghilang selama ini sehingga membuat si Kacrut tertangkap oleh polisi. Akan tetapi, emosinya itu tidak berlangsung lama ketika Kun menunjukkan stok narkobet yang berhasil ia kumpulkan. Dan beginilah cara Kun mendapatkannya. Dan ternyata Kun mendapatkan narkoboy itu dengan cara merampoknya dari pabrik milik Japra. Keesokan harinya, Komandan Lee dan Kim gerak ceprut untuk memeriksa TKP tempat yang sudah diacak-acak oleh Kun yang merupakan markas penyimpanan barang haram milik si Japra. Mengetahui bahwa narkobet dari pabrik sudah hampir didapatkan oleh para pengepul, maka polisi dengan gencar-gencarnya mengadakan razia dari mulai stasiun, bandara, pelabuhan, warung esek-esek, dan lain sebagainya. Lalu dengan menyamar menjadi seorang kurir pengantar makanan, akhirnya Kim berhasil menemukan markas bos mafia wanita, yakni Ling. Dan untuk malam harinya, tanpa basa-basi para petugas sudah satset turun ke lapangan menjalankan misi mulia. Namun, malam ini mereka gagal karena barang sudah diangkut lebih awal oleh musuh. Tapi tak putus asa sampai di situ, pihak kepolisian menurunkan lebih banyak lagi anggotanya untuk segera bisa menangkap para mafia. Kemudian, scene beralih, Ling dan satu asasinnya mendatangi bos pengedar 2 untuk melakukan komplain karena telah memberikan barang palsu yang ternyata Ling dijebak oleh rekannya sendiri, yaitu Kun, yang mana barang yang asli kini dibawa olehnya. Setelah ketegangan kedua kubu terjadi, tanpa mereka sadari, datanglah pasukan kepolisian yang kali ini bermaksud untuk membersihkan peredaran narkobet sampai ke akar-akarnya. Dan inilah kehebatan Kim. Akhirnya Bandar 2 dan para babatok-babatoknya berhasil ditangkap. Namun untuk Bos Ling, dia kembali berhasil melarikan diri. Berpindah pada Kun yang untuk menghilangkan jejak dia dengan segera menghabisi para anak buah yang tentunya masih terikat informasi dengan Bos Ling. Bahkan lebih sadisnya, si Kacrut temannya sendiri pun tak ayal menjadi korbannya. Setelah mendekati pelabuhan untuk melarikan diri, jagoan kita yaitu Abang Kim dengan tepat waktu mampu menemukan posisi Kun. Dan ini yang saya tunggu-tunggu, yaitu perang antar sniper di mana dendam masa lalu akan masing-masing mereka tuntaskan saat ini. 知人不懂，拼到底！ Lalu pertarungan mereka terus terganggu dengan kedatangan serangan Bos Ling. Maksud kedatangan Bos Ling bukan untuk membantu Kun, namun juga ingin mengambil barang haram yang telah Kun curi. Tapi diketahui karena Bos Ling menaruh rasa bahkan cinta mati terhadap si Kun, maka bos wanita ini memutuskan untuk membantunya. Dan kali ini juga harus mendapatkan kenyataan pahit untuk kedua kalinya. Dengan sangat pecundang, Kun tega meninggalkan Ling yang telah berkorban untuknya. Dan tentu saja hal itu takkan dibiarkan lolos oleh Kim. Dan ini adegan epik Kim dalam upaya menangkap pelarian si Kun dengan insting dan dasar perhitungan X dikali Y yang tepat. Akhirnya Kim berhasil mendarat tepat di perahu musuh dan kemudian adegan adu mekanik pun kembali terjadi.
Saat Kim berhasil melumpuhkan lawan dan mengikatnya, tiba-tiba Kun pun menendang jatuh Kim ke laut, lalu Kun pun menjadi besar kepala. Dan tanpa ia sadari bahwa perahunya tersebut telah dipasangi bom oleh Ling untuk mengantisipasi kejadian ini. Capek terus-terusan dikhianati oleh Kun dan kini sudah tidak ada ampun lagi baginya sehingga... Untung saja Kim jatuh dari perahu, kalau tidak ia pun pasti tewas juga cuy. Akhirnya bos mafia Ling berhasil ditangkap dalam keadaan rusak segala-galanya. Bisnis bangkrut, hari terluka, penjara menantinya, dan ini merupakan sebuah karma. Akhir cerita, Kim merasa bahagia karena ia mampu ikut serta dalam pemberantasan narkobet di wilayah tersebut, sekaligus mengabulkan mimpi Jay untuk mewujudkan kota yang bebas dari narkobet. Kemudian film pun tamat. Jangan lupa subscribe ya cuy. Terima kasih. 好，